Shalom, kita jumpa lagi dalam Fokus Christophirus. Masih di awal tahun 2022 ini kita mengucap syukur di tempat yang sama beberapa waktu yang lalu kita merayakan hari ulang tahun Departemen Diakonia, yaitu Panti Asuhan. Tapi hari ini kita ada di tempat di mana Kapel Shekinah yang terletak di area Panti Asuhan Christophirus juga berulang tahun. Kita akan mengikuti dan mencermati sejarah berdirinya Kapel Shekinah ini. Mari bersama-sama kita akan melihatnya. Shalom dan selamat tahun baru tahun 2022. Kabar baik, tetap sehat, puji Tuhan, sehingga bisa terus melanjutkan pelayanan. Bahkan setiap hari kita jumpa walaupun secara virtual. Dalam kesempatan ini saya ingin secara khusus kepada pengurus, khususnya pengurus Diakonia Christophirus, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Kapel Shekinah Yayasan Christophirus. Dan kami ingin khusus menceritakan tentang kapel ini, apa alasannya, bagaimana sejarahnya, dan apa tujuannya, sehingga Christophirus membangun kapel dan ada pelayanan kapel. Bermula dari pengalaman saya pada waktu mengunjungi Utrecht di Belanda. Saya jalan-jalan di mall. Mall itu cukup ramai, dan di tengah-tengah mall ini ada air mancur di tengah-tengah itu. Duduk di tepian kolam air mancur ini seorang muda yang cakep, ganteng lah begitu. Tetapi dia, saya perhatikan, duduk termenung, entah apa yang direnungkan. Maka saya tergerak untuk mendampinginya, dan kemudian mulai ngomong-ngomong, dan ternyata dia adalah seorang driver, seorang sopir truk. Lalu saya tanya, kok Anda nampak sedih, sedang memikirkan apa? Bukan, saya bukan sedih, tapi sedang merenungkan. Lalu dia menceritakan bahwa barusan dia menyelamatkan seorang gadis kecil yang tidak bisa berenang, tetapi tenggelam di satu danau. Pada waktu itu dia sedang driving dan sepi. Tidak ada orang yang melihat bahwa gadis ini sedang tenggelam. Pada waktu dia melihat itu, dia segera menghentikan truknya. Karena dia pikir, ini kalau tidak ada yang menolong, matilah gadis itu. Maka dia terjun ke danau itu dan menyelamatkan gadis ini. Lalu gadis ini sangat berterima kasih dan bersyukur, sehingga driver ini diberi kenang-kenangan seekor kitty, yaitu seekor anak kucing yang manis dan lucu. Itulah kisah yang dia sedang renungkan dan ceritakan kepada saya di tengah-tengah mall di Utrecht. Saya mulai pembicaraan dengan menyinggung tentang kasih Allah, anugerah Allah dan rencana Allah, kasih Allah yang dia alami melalui cerita itu. Lalu saya singgung sedikit tentang itulah yang dilakukan Allah dengan terjun ke dunia ini, menjadi anak manusia, Yesus, untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Pada waktu saya menceritakan itu, orang muda ini langsung menjawab, itulah yang sedang saya renungkan. Saya makin menghayati tentang Kristus. Singkat ceritanya, kami berdoa, dan setelah itu saya lanjutkan jalan-jalan sekitar mall itu.
pada waktu saya pulang, kok saya tidak melihat lagi dia ada di sekitar situ. Di mana dia berada? Rupa-rupanya dia sedang berdoa masuk di satu kapel. Rupanya di tengah-tengah mall ini yang penuh pornografi, di antara hiruk pikuknya dunia ini, gereja menyediakan sebuah kapel untuk orang bisa beristirahat, orang bisa berteduh, bisa berdoa, atau membaca literatur yang disediakan di kapel ini. Nah, ternyata saya melihat dia sedang masuk ke kapel ini dan berdoa. Oh, saya mengucap syukur. Saya yakin driver muda ini pasti mengucap syukur bahwa Tuhan menyelamatkan dia dan dia menyelamatkan gadis itu. Nah, bertolak dari pengalaman ini, saya timbul ide, oh bagus juga ya, di tengah-tengah dunia, hiruk pikuknya dunia, di tengah-tengah pornografi ini, kok ada kapel di mall, sehingga bisa melayani siapa saja, orang berdosa, siapa saja yang mau istirahat, yang mau berdoa, mau mendekatkan diri pada Tuhan, bisa menggunakan kapel ini. Nah, pulang dari situ, saya berbincang-bincang dengan Suster Christine dan Suster Margaret, mitra kerja kami, yaitu Sisterhood dan Brotherhood dari Christus Träger di Jerman. Saya saksikan pengalaman ini, dan kemudian saya mendapat kesempatan untuk mengunjungi di Jerman, tepatnya di Auerbach. Di situ saya diajak lagi berdoa di satu kapel yang diberi nama dalam bahasa Jerman Keprihatinan Allah. Kapel ini kecil dari batu, kemudian ada ketentuan di situ bahwa orang yang masuk ke kapel ini tidak boleh berbicara, tidak boleh minta keinginan ini itu, tetapi harus merenungkan penderitaan Allah bagi manusia. Dan apa yang harus aku lakukan sepulangnya dari kapel ini. Itulah yang saya kunjungi di Auerbach. Dan ternyata kapel ini punya cerita, punya sejarah. Justru di tempat itulah awal mulanya berdirinya sejarah Brotherhood dan Sisterhood Christus Träger, yang artinya sama dengan Christophorus, yaitu pembawa, penopang atau pendukung Kristus. Ada santo yang terkenal sebagai legendaris, diberi nama Santo Christophorus. Legenda itu menceritakan ada seorang yang baik budinya, dia tinggi, besar, dan kuat, tapi dia merasa, aku tidak bisa buat apa-apa. Apa yang bisa aku lakukan untuk Tuhan dan sesama? Kemudian dia menemukan satu kegiatan yang sangat berguna bagi masyarakat, yaitu dia menolong menyeberangkan orang yang mau menyeberang sungai. Pada waktu itu belum ada rakit, tapi dia bersedia menuntun, memikul orang-orang yang mau menyeberang sungai itu karena dia cukup tinggi dan kuat. Satu hari dia melihat ada seorang anak sendirian mau menyeberang sungai ini, tapi tidak berani, tidak bisa. Akhirnya dia gendong anak itu. Aneh, hanya seorang anak dia gendong, tetapi makin ke tengah sungai, dia makin merasa tidak kuat. Anak ini luar biasa beratnya. Dan ternyata mengapa anak ini begitu berat sehingga dia tidak kuat mengangkatnya? Ternyata anak itu adalah Yesus yang berkata, aku berat karena memikul beban isi dunia ini. Ya, ini sebuah legenda, sehingga
Christophorus ini ya dijuluki sebagai santo. Sampai berapa jauh kebenarannya, tetapi makna di balik namanya itu, menopang, memikul, meminggung, menggendong Kristus itu. Dari situlah lahir kata Christus Traeger. Dan di Indonesia ini kami pakai nama Yayasan Christophorus. Artinya kemana saja kami pergi, kami ingin membawa Kristus, menyatakan kasih Kristus kepada dunia ini. Nah, ternyata itulah sejarah berdirinya Brotherhood dan Sisterhood Christophorus Christus Traeger yang ada di Jerman. Yang misinya bukan saja di Indonesia, tapi juga sampai di Pakistan dan juga Argentina dan tempat-tempat lain. Melayani orang-orang kusta yang terpencil, melayani geng-geng yang dibuang. Luar biasa pelayanannya. Dan pada waktu saya di kapel itu diceritakan, kapel ini sejarahnya ditemukan oleh seorang bruder namanya Bruder Klinger. Bruder Klinger. Ini wajahnya pada waktu dia bertemu Ratu Elizabeth. Lah, Bruder Klinger ini pada waktu dia retreat pribadi. Kok di puncak bukit ini ada bekas kapel yang hancur dari batu. Lalu dia tergerak untuk memperbaikinya dan memanfaatkannya. Dan dia umumkan siapa saja yang mau berdoa di tempat ini, silahkan datang. Dan ternyata banyak pemuda-pemudi yang mau hadir. Dan kepada pemuda-pemudi ini dia mulai berkhotbah, memberikan satu tantangan. Sampai singkat ceritanya, ada pemuda-pemudi yang mau mengabdikan diri, melayani Kristus dengan melayani sesama. Yaitu diawali dengan pelayanan diakonia, juga pelayanan sosial dan pelayanan musik. Saya sempat mengunjungi biara mereka dan kapel ini. Saya sangat terkesan. Saya belajar satu hal, bahwa mereka ini dari berbagai tingkatan, berbagai golongan, dari insinyur, tukang kayu, sampai tukang cuci, tukang kebun, tukang masak. Mereka tinggal bersama. Bahkan mereka berkomitmen siap untuk tidak menikah demi Kristus. Kemudian mereka oleh Bruder Klinger disalurkan ke rumah sakit, lembaga sosial. Mereka tidak digaji pun siap, pokoknya mereka mau mengabdi. Nah, itulah sejarahnya, mendapat respon yang bagus baik dari lembaga sosial maupun dari pemerintah. Sehingga sampai sekarang Christus Traeger ini masih eksis dan berkembang pelayanannya. Bukan saja tukang-tukang dan insinyur, sampai perawat, sampai dokter bedah. Mereka tinggal bersama, hidup single untuk Tuhan. Nah, sepulangnya dari Jerman ini, saya merenungkan. Tadi di Utrecht, di Belanda, saya melihat ada kapel. Kemudian sejarah berdirinya misi yang besar ini, Christus Traeger di Jerman, berdirinya Brotherhood dan Sisterhood juga di kapel. Bukan di gereja yang besar, KKR yang hebat, bukan. Lalu saya mulai berpikir, mengapa ya di Indonesia kita tidak mulai pelayanan kapel ini? Kalau Muslim kan ada di restoran, di penginapan, di pom-pom bensin yang namanya musola. Kemudian saya timbul gagasan, ya kalau orang Islam dimanapun bisa mendirikan musola,
memberi fasilitas untuk orang bisa berdoa mendekatkan diri kepada Allah, why not? Mengapa kita Kristen juga tidak memfasilitasi seperti itu? Maka ide itu mulai kami kembangkan, kami sharingkan, dan akhirnya berdirilah sebuah kapel di Panti Asuhan Christophorus yang kami beri nama Shekinah. Diresmikan pada tanggal 6 Januari. Maka baru saja kemarin kami peringati hari ulang tahunnya. Shekinah itu adalah tiang awan, tiang api itu. Tempat Allah hadir dengan kemuliaannya. Dengan kata lain kami ingin biarlah di kapel ini kehadiran Allah itu bisa dirasakan, dinikmati, dan menggerakkan orang untuk mempunyai passion, untuk mempunyai semangat pelayanan. Kemudian yang kami bersyukur, ternyata ide ini pada waktu kami sampaikan kepada Departemen Sosial, Departemen Agama, didukung. Mereka bahkan meninjau untuk mau memberi izin. Dengan catatan ini bukan gereja, ini kapel. Kalau Islam ya bukan masjid tetapi musola. Sungguh luar biasa. Pada waktu itu dari Departemen Agama didampingi oleh Bimas Kristen meninjau. Dan setelah mengerti tujuan, maksud, visi misi yang baik, akhirnya kami mendapat izin resmi untuk mendirikan kapel ini. Maka ide ini kami kembangkan kepada orang-orang lain, usahawan, gereja atau perorangan, supaya ide ini bisa dikembangkan. Antara lain kami juga sharingkan kepada Hotel Gripta. Pada waktu itu Hotel Gripta di Kudus sedang dibangun, maka ide ini juga kami sampaikan. Bagaimana kalau hotel ini dilengkapi dengan musola yang bagus, tapi juga dilengkapi dengan kapel yang bagus, supaya siapa tahu ada seperti cerita tadi di Utrecht, ada driver, ada orang yang sedang sedih, termenung, perlu mendekatkan diri kepada Tuhan, perlu konsumsi rohani, bisa berdoa di tempat itu. Bukan gereja, tetapi memberi wadah untuk mereka berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, inilah yang saya bisa ceritakan. Maka kalau Bapak Ibu meninjau kapel Shekinah dari Christophorus ini ada di kompleks Gesos Agape dan Panti Asuhan. Ada berdiri kapel di sana, mungil, juga terdiri dari batu-batuan indah dan antik. Dan di sudut belakang daripada kapel ini ada satu batu kecil yang warnanya berbeda, warnanya kemerahan. Batu itu sengaja kami bawa dari Auerbach, dari Jerman tadi, untuk mengenang sejarah bahwa dari tempat sekecil sederhana seperti itu, Allah bisa bekerja dan memanggil banyak orang untuk menjadi utusannya ke seluruh dunia, memberitakan kasih Kristus dan kabar baik. Kalau Bapak Ibu mengunjungi kapel ini, begitu masuk dari pintu gerbang, akan melihat bahwa di berandanya itu ada cungkup dan ada hiasan di situ, di kacanya gambar mahkota, tetapi juga ada gambar anak domba Allah yang disembelih. Nah, bagi orang Kristen tentu tahu arti lambang ini,
bahwa anak domba Allah yang disembelih itu adalah gambaran daripada Yesus Kristus yang nanti tersalib. Lalu di sebelah sininya ada gambar mahkota. Artinya apa? Ada ungkapan yang mengatakan no crown without cross. Maksudnya tidak ada mahkota tanpa salib. Jikalau saudara ingin mendapat pahala, saudara ingin mendapat mahkota, harus siap menderita demi dan untuk Kristus, seperti yang sudah diteladankan Kristus. Kemudian kalau Bapak Ibu masuk ke ruang kapel ini, kemudian menoleh ke belakang sedikit, di situ akan melihat ayat Mas 1 Petrus 2 ayat 5 yang dikatakan, kamulah batu hidup untuk mempersembahkan persembahan rohani yang dikenan oleh Tuhan. Ayat ini kami pilih karena berbicara soal batu. Dan batu hidup itu adalah kita, orang-orang yang percaya. Kalau kita perhatikan lebih dekat, batu ini adalah batu alam. Bentuknya, warnanya macam-macam, kekerasannya juga berbeda. Tetapi bisa diikat menjadi satu bangunan yang kuat dan megah oleh semen. Ini mewakili kita punya karakter, temperamen, talenta, karunia yang berbeda-beda. Mungkin juga gender berbeda, juga suku bangsa dan suku juga berbeda. Tetapi bisa disatukan. Ada batu yang keras, ada batu yang kecil, ada yang batu yang besar, ada batu yang halus, ada batu yang kasar. Menggambarkan masing-masing kita yang berbeda. Tetapi kalau mau diikat, disatukan dalam semen kasih ini, maka bisa menjadi bangunan gereja, bangunan kapel yang indah dan megah ini. Itu sebabnya Yayasan Christopherus ini bisa eksis sampai 50 tahun, mengikuti slogan dan motonya. Dari 2 Korintus 5 ayat 14-15, bahwa Kristus telah mati untuk semua orang, sekali untuk selamanya dan satu kali untuk semua. Oleh karena itu, mari kita yang hidup, yang sudah ditebus olehnya, mari kita hidup untuk Dia. Nah, dari ayat Mas ini maka muncullah moto Christopherus, Christ for all for Christ. Kristus sudah mati untuk semua. Marilah kita semua yang hidup ini untuk Dia. Maka lahirlah Yayasan Christopherus. Nah, kami bisa eksis bukan karena kami kaya atau apa hebat, bukan. Christopherus itu kalau saya umpamakan hanyalah plus. Secara matematika hanya plus. Yaitu mempertemukan batu-batu tadi antara yang mau dan yang mampu. Kami ada di tengah-tengah, plus saja. Dan kalau yang mau dan yang mampu ini ditemukan, maka secara matematis hasilnya apa? Pekerjaan yang besar dan luas dapat dilakukan. Itulah Christopherus. Mendukung, membawa, memberitakan Kristus. Kemampuannya adalah mempertemukan orang-orang yang mau dengan orang-orang yang mampu untuk melakukan amanat agung yang luas dan besar ini. Nah, kemudian kalau kita masuk lebih lanjut, kapel ini plafonnya itu makin lama makin tinggi, makin menjulang menuju altar. Ini menunjukkan bahwa doa kita kalau masuk kapel harus ingat, harus kita menyembah
memuji Allah yang maha tinggi. Fokus kita kalau masuk kapel adalah kepada Tuhan. Tuhan sumber kehidupan. Tuhan yang dinyatakan dalam Yesus Kristus sebagai terang dunia. Oleh karena itu, tepat di ujung altar plafon itu ada lampu, ada cahaya. Kemudian di belakang ada stained glass, gambar dari kaca warna-warni dengan simbol gelas, cawan, tetapi membentuk tulisan Yesus. Kemudian mimbarnya itu dari kayu jati dengan ukir-ukiran pokok anggur, yaitu Yohanes 15, di mana Yesus berkata, "Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Kalau firmanku tinggal dalam kamu, maka apapun yang kamu minta, dikabulkan Bapakku." Nah, inilah simbol-simbol yang ada di dalam kapel itu. Nah, kapel ini untuk apa? Di samping untuk doa, untuk ibadah intern anak-anak panti asuhan, juga menyediakan fasilitas ini untuk umum, untuk guest house, ya, agape. Kalau ada tamu-tamu di situ menginap, mereka mau berdoa, merenungkan firman Tuhan, atau doa puasa, atau mungkin mengadakan perenungan atau seminar kecil, bisa memakai tempat ini. Bahkan berapa kali tempat ini juga digunakan untuk pemberkatan nikah. Karena cukup indah lokasinya, maka sudah beberapa pasangan pengantin yang memanfaatkannya. Nah, inilah kapel Shekinah yang berulang tahun tanggal 6 Januari yang lalu. Saat ini memang lagi pandemi sehingga terseleksi dan memperhatikan ketat protokol kesehatan. Kapel ini ada di kompleks panti asuhan dan dekat dengan guest house. Artinya menyatu sehingga bisa melayani panti asuhan, bisa menginap di situ, dan bisa berdoa di kapel. Lebih daripada itu, biarlah peringatan tentang kapel Shekinah ini dengan sejarahnya yang sudah kami sampaikan tadi bisa menginspirasi, mendorong Bapak Ibu entah gereja-gereja atau lembaga manapun untuk bisa mengadakan pelayanan kapel. Apa salahnya kalau ada tanah kosong atau ada rumah atau di kompleks perusahaan atau apa, membangun semacam musyola untuk berdoa, sembahyang, dan kita menyediakan kapel untuk berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, demikianlah sejarah daripada kapel Shekinah dari Yayasan Kristofirus. Terima kasih untuk dukungan saudara selama ini. Sekali lagi selamat HUT Kapel Shekinah, dan Tuhan memberkati. Kami juga mengucapkan sekali lagi selamat tahun baru. Mari walaupun di tengah pandemi, kita bersama Tuhan sanggup melampaui tahun 2022 ini dari awal sampai akhir dengan mempercayai Yesus yang Immanuel menyertai kita. Amin. Sebuah karya yang luar biasa, meskipun tempat yang kecil, sunyi, tapi mengandung makna-makna yang benar-benar dipersiapkan untuk kita bisa mengerti betapa Tuhan kita tuh hebat melalui makna dan simbol-simbol di kapel ini. Tempat yang sunyi dan hening ini menjadi saksi sejarah bahwa ada orang-orang yang mengasihi Tuhan, ada orang-orang yang merelakan sebagian hartanya untuk dipakai menjadi rumah Tuhan, rumah di mana
kita bisa berjumpa dengan Bapa di surga. Sampai di sini fokus Christophirus kali ini, kiranya sejarah Kapel Shekinah ini akan memberkati kita. Dan jangan lupa pandemi belum usai, tetap jaga kesehatan kita, taati protokol kesehatan, supaya kita bisa tetap sehat dan kuat untuk melayani Tuhan. Sampai bertemu dalam fokus Christophirus berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.